Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Hadirin sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengangkat derajat manusia, Nabi yang telah menyelamatkan manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita nikmati hari ini. Hadirin sekalian, perkenalkanlah saya Andi Umum dari Universitas Muslim Indonesia Fakultas Farmasi. Di sini saya akan sedikit menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 27 Rajab diperingati sebuah peristiwa besar, yang mana peristiwa besar ini merupakan sebuah peristiwa yang menjadi pengujian kepada kita umat Islam, yaitu pengujian Isra dan Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada malam tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang namanya perjalanan, yaitu perjalanan Isra, yang mana beliau dari Ka'bah menuju ke Baitul Maqdis yang terletak di Palestina. Setelah itu baginda kemudian melanjutkan perjalanannya, yakni naik ke Sidratul Muntaha dari lokasi atau tempat beliau Ka'bah dari Baitul Maqdis. Kemudian sebelum mengalami Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi dan ditanya oleh malaikat Jibril, yang mana pada saat itu beliau diberikan pilihan antara beliau memilih anggur atau susu. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih sebuah cawan, yang mana cawan tersebut berisikan susu. Lanjut, malaikat Jibril mengatakan bahwa, wahai Muhammad, engkau telah memilih secawan susu, yang mana artinya engkau telah memilih fitrah agama Islam, agama yang bersih dan kebaikannya serta keselamatannya sampai al-akhirat. Selanjutnya, dalam peristiwa Mi'raj itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah perintah, yakni perintah untuk melakukan sholat, di mana dalam riwayat tersebut kita ketahui bahwa awal dari perintah tersebut adalah sholat diberikan oleh Allah adalah 50 kali dalam sehari semalam. Namun ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa memberikan saran kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga berulang kali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dan turun, hingga yang seperti kita ketahui bersama bahwa untuk salat, perintah salat saat ini adalah 5 kali sehari, yakni salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Setiap kali Nabi Muhammad SAW turun dengan jumlah sholat yang telah kurang. Kemudian hingga sampailah pada saat 5 kali dalam sehari itu, Nabi Musa alaihissalam kembali memberikan saran kepada Muhammad. Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dan berkata kepada Musa, "Hai Musa, aku telah bolak-balik meminta pertolongan dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga aku sudah malu untuk memintanya kembali." Hadirin yang berbahagia, sholat adalah ibadah yang paling istimewa. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab ketika kita berada di hari akhir nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya amal ibadah yang paling pertama dihisab adalah sholat 5 waktu. Yang mana ketika sholatnya bagus, sholatnya baik, maka baik pula dan mendapatkan keuntungan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Namun ketika sholatnya gagal ataupun kurang, maka beliau atau manusia tersebut merupakan manusia yang gagal dan manusia yang rugi. Jika berkurang sedikit sholat kita atau amalan-amalan sholat wajib kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hambaku tersebut memiliki amalan-amalan sholat sunnah, maka disempurnakanlah amalan-amalan sholat sunnah kita pada amalan sholat wajib kita.
Hadirin sekalian yang berbahagia, salat adalah ibadah yang wajib yang menjadi bukti bahwa kita patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya ketika kita mendapatkan perintah untuk melakukan salat yang mana salat tersebut merupakan perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang dilalui pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana peristiwa ini atau perintah salat ini merupakan perintah salat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika beliau mengalami Isra dan Mi'raj atau ketika beliau sedang melakukan perjalanan melintasi waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu dalam keadaan menjadi manusia yang sempurna. Hadirin sekalian yang saya hormati, salat 5 waktu merupakan ibadah yang merupakan oleh-oleh dari perjalanan Nabi Muhammad SAW selama melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Salat menjadi kunci utama seorang muslim dapat menjalani hari akhir nantinya. Sebagai penutup, izinkanlah saya mengutip dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, yakni utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha anil munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma la tasnaun, yang artinya bacalah Muhammad kitab-kitab Al-Quran yang telah engkau diwahyukan dan jangan lupa tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat merupakan ibadah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dalam salat merupakan keutamaan yang paling baik di antara keutamaan-keutamaan lainnya. Sesungguhnya Allah melihat apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita kerjakan. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada pidato singkat saya kali ini. Semoga momentum Isra dan Mi'raj ini menjadikan kita lebih patuh dan berteguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni patuh pada salat 5 waktu yang merupakan cerminan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam, umat pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.